Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, di pagi yang penuh rahmat ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam hidup. Kita gemahkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kita membahas pernyataan saudara kita Muhammad Kace di dalam pernyataan-pernyataannya. Alhamdulillah, dengan pernyataan Muhammad Kace, saudara kita inilah membuat saya untuk membuat konten juga untuk menanggapi pernyataan saudara kita ini. Jadi marilah kita dengarkan bersama-sama pernyataannya. Kita yang percaya kepada Yesus akan memiliki kepastian, akan memiliki harapan. Oleh karena itu, yang belum percaya Yesus, mari saudara berpikir cerdas. Muhammad Kace sudah memberitahukan, diterima atau tidak, itu terserah Anda. Banyak orang yang memframing Muhammad Kace agar orang tidak percaya kepada perkataan Muhammad Kace. Tidak masalah. Muhammad Kace tidak perlu dipercaya. Siapa yang percaya kepada Muhammad Kace musyrik hukumnya. Yang harus dipercaya adalah Tuhan Yesus. Cuma Muhammad Kace menyampaikan tentang Tuhan Yesus. Silakan Anda baca Yohanes 14 ayat 2, 3 dan seterusnya. Kita yang percaya kepada Yesus akan memiliki kepastian, akan memiliki harapan. Oleh karena itu, yang belum percaya Yesus, mari saudara berpikir cerdas. Muhammad Kace sudah memberitahukan, diterima atau tidak, itu terserah Anda. Banyak orang yang memframing Muhammad Kace agar orang tidak percaya kepada perkataan Muhammad Kace. Tidak masalah. Muhammad Kace tidak perlu dipercaya. Siapa yang percaya kepada Muhammad Kace musyrik hukumnya. Yang harus dipercaya adalah Tuhan Yesus. Cuma Muhammad Kace menyampaikan tentang Tuhan Yesus. Silakan Anda baca Yohanes 14 ayat 2, 3 dan seterusnya. Bahwa keselamatan hanya ada melalui Yesus. Pesan Tuhan Yesus
Ayat yang keempat, ayat yang keenam. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Jadi melalui Yesuslah kita dapat diselamatkan. Melalui Yesuslah kita akan sampai kepada Bapa. Tanpa melalui Yesus tidak akan sampai. Salam sadar. Yang cerdas pasti pilih Yesus. Orang cerdas pasti pilih Yesus. Karena ikut Yesus pasti diselamatkan. Alkitab memberikan kepastian. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi maknanya di sini dasarnya adalah tentang Tuhan. Jadi apakah mungkin manusia jadi Tuhan? Menurut kita semua, menurut kita ahli-ahli badania, menurut kita ahli-ahli syariat, menurut kita ahli-ahli ragania, ya tidak mungkin. Masa manusia jadi Tuhan? Masa makhluk jadi sang Khalik? Ya, tidak mungkinlah, kata kita selama ini ketika kita masih duduk di dalam syariat saja. Akan tetapi bila dikaji secara hati, bila dikaji secara hakikat dan makrifatnya, selama ini kita yang jadi Tuhan di dalam diri kita sendiri daripada kita menjadi hamba Tuhan. Nah, bagi orang-orang yang masih duduk di dalam tatanan badania, yang masih mandang mewujudkan syariat manusianya, ya tidak mungkin manusia jadi Tuhan. Akan tetapi bila ditinjau dari segi hakikat makrifatnya, di dalam hati kita selama ini kan yang jadi Tuhan manusianya daripada Tuhan yang menciptakan manusia. Inilah bukti bahwa manusia bisa jadi Tuhan menurut hakikat makrifatnya. Kenapa? Karena di dalam hati kita selama ini yang lebih wujud, yang lebih hidup, yang lebih berkuasa, yang lebih punya kehendak, daya upaya dan kekuatan masih manusianya daripada Tuhan yang menciptakan dirinya. Inilah bukti bahwa manusia bisa jadi Tuhan. Kalau menurut kita sebagai yang masih duduk di dalam sudut pandang syariat, kemakhlukan, kemanusiaannya, ya tidak mungkin makhluk jadi sang Khalik. Akan tetapi bila kita dudukkan wawasan pemandangan kita kepada lakunya hati, lakunya rohani, maka ternyata kita selama ini lebih berposisi, teraplikasi di dalam hati kita menjadi Tuhan daripada menjadi hamba Tuhan. Terbukti di dalam hati kita yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa bukan Tuhan selama ini di hati kita, tapi diri kita sendirilah yang selama ini mentuhankan diri kita sendiri di hati kita selama ini. Inilah kita selama ini jadi Tuhan, jadi Allah, jadi Bapa, jadi Gusti, jadi Sang Yang Widi, tapi kita selama ini sadar. Tidak menyadari bahwa posisi kita selama ini bagaikan sang pencipta daripada yang dicipta. Kalau kita tidak percaya, mari kita opo-opo, mari kita buktikan, mari kita nyatakan. Apakah benar selama ini kita
duduk sebagai Tuhan daripada duduk sebagai makhluk Tuhan. Marilah kita kunjungi, marilah kita masuki hati kita selama ini. Selama ini seolah-olah kitalah yang punya hidup ini. Selama ini seolah-olah kitalah yang punya badan ini. Dan seolah-olah apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita gerakkan, seolah-olah semua aktivitas ini hanyalah milik kita. Bukan milik Allah, bukan milik Bapa, bukan milik Gusti, bukan milik Sang Yang Widi, bukan milik Allah. Akan tetapi seolah-olah semua apapun yang kita kerjakan itu di dalam naungan kerajaan hawa nafsu kita sendiri yang berposisi sebagai Tuhannya hidup dan badan ini selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya semua pusat kembali apapun yang kita lakukan, pusat pengembaliannya kepada hawa nafsu diri manusia kita yang berkuasa berbuat daripada kembali kepada Allah. Daripada kembali kepada Allah. Daripada kembali kepada Bapa. Daripada kembali kepada Sang Yang Widi. Daripada kembali kepada Gusti. Semua itu terrealisasi di dalam hati kita tanpa kita sadari selama ini. Coba kita pikirkan bersama. Coba kita hayati bersama. Coba kita tafakuri bersama. Apakah demikian? Dikatakan sudah berbapa, sudah bertuhan, sudah berallah, sudah berawah, sudah bergusti, sudah bersang yang widi di dalam setiap hati manusia. Bila Allahnya, bila penguasanya, bila Tuhannya masih belum ada di dalam diri manusia kita, bagaimana mungkin kita dikatakan sudah bertuhan? Jika di dalam hati kita belum ada Tuhan, Tuhannya digoibkan, Tuhannya ditiadakan, Allahnya digoibkan, Allahnya ditiadakan, Allahnya digoibkan, Allahnya ditiadakan, Bapanya digoibkan, Bapanya ditiadakan, Gustinya digoibkan, Gustinya ditiadakan, Sang Yang Widinya digoibkan, Sang Yang Widinya ditiadakan. Mana mungkin dikatakan bertuhan? Wong yang ada di dalam hati kita selama ini hanyalah diri kita sendiri tanpa Tuhan. Berarti selama ini kita belum layak disebut makhluk yang bertuhan. Karena di dalam hati kita masih belum ada Tuhan bagi kita kecuali diri kita sendiri. Coba kita tafakuri benar atau salah apa yang dipaparkan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum menginjak apa yang disampaikan oleh saudara kita Muhammad Kacik, marilah kita pahami dulu di dalam babakan tentang bertuhan. Jadi makna bertuhan itu, hakikat yang sebenar-benar yang bertuhan itu di dalam hati kita sudah tak ada diri kita lagi, melainkan Allah yang ada. Jadi bertuhan itu di dalam hati kita sudah tak ada diri kita lagi selain Allah. Jadi bertuhan itu sudah tak ada lagi di dalam hati kita kecuali Bapa. Jadi bertuhan itu di dalam hati kita sudah tak ada diri kita sendiri kecuali Gusti. Jadi bertuhan itu tidak ada diri kita lagi kecuali Sang Yang Widi yang berkuasa dan yang menciptakan diri manusia kita daripada diri kita sendiri menjadi Tuhan di dalam hidup dan badan ini. Itulah yang dikatakan
sudah bertuhan ketika nyata Tuhannya bagi dirinya di hatinya daripada dirinya sendiri di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah makna bertuhan. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua, seluruh manusia, baik agama apapun, aliran apapun, golongan apapun, kita kedudukan sama di dalam bertuhan. Kenapa? Karena kita hanyalah ciptaan Tuhan. Tak satu pun manusia bukan dari ciptaan Tuhan. Tak satu pun manusia bisa membuat dirinya sendiri. Tak satu pun manusia bisa menghidupkan dirinya sendiri. Tak satu pun manusia yang bisa membuat badan-badannya sendiri. Dan tak satu pun manusia bisa beraktivitas sendiri kecuali bersama Tuhannya. Kecuali bersama Allah. Kecuali bersama Allah. Kecuali bersama Bapa, kecuali bersama Gusti, kecuali bersama Sang Yang Widi sebagai Tuhan-Tuhan sesebutan manusianya di dalam beragama dan bertuhan. Maknanya sesebutan itu hanyalah ganti nama saja. Pada intinya 5 nama itu Allah, Bapa, Gusti, Sang Yang Widi, itu pun sama-sama nama Tuhan, hanyalah nama saja. Begitu ribuan biliunan nama-nama Tuhan bagi manusia, akan tetapi yang dikatakan Tuhan itu adalah hidup yang menghidupi manusia. Itulah Tuhan. Hidup yang menghidupi manusianya, itulah Allah. Hidup yang menghidupi manusianya, itulah Allah. Hidup yang menghidupi manusianya, itulah Bapa. Hidup yang menghidupi manusianya, itulah Gusti. Hidup yang menghidupi manusianya, itulah Sang Yang Widi. Jadi berbagai macam sesebutan namanya, tapi hakikatnya hanya satu pelaku, yakni uripe Allah dewe. Hidup yang menghidupi seluruh manusia, itulah Tuhannya seluruh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mohon maaf, kita nyantai-nyantai minum kopi dahulu biar suaranya tidak serak. Silakan yang lagi sudah ada kopinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sangat perlunya kita ketahui bersama makna di dalam bertuhan itu. Agar apa? Agar semua apapun agama yang kita peluk, tujuannya pasti semua kepada Tuhan yang menciptakan seluruh manusia. Jadi meskipun nama-nama agamanya berbeda-beda, tapi yang dituju di dalamnya Tuhan yang sama meskipun beda nama. Jadi disinilah bertemunya, muaranya seluruh manusia. Disinilah bertemunya atau muaranya seluruh agama. Dan disinilah muaranya seluruh makhluk atau manusia di dalam bertuhan. Ketemunya pada Tuhan yang Ahad, pada Tuhan yang Esa, pada Tuhan yang tunggal, yaitu Allah, yaitu Allah, yaitu Bapa, yaitu Gusti, yaitu Sang Yang Widi, yaitu Sang Pencipta, yaitu yang Maha Kasih Sayang. Itulah uripe Allah.
Bila tak ada uripe Allah, ya ndak ada kasih sayang. Bila ndak ada uripe Allah, ya ndak ada saling menghormati antar pemeluk agama. Bila tak ada uripe Allah, kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan yang menciptakan diri kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dikatakan bertuhan. Jadi sebelum kita menginjak membahas apa yang diungkap oleh saudara kita Muhammad KC, kita perlu tahu dulu dasar-dasar di dalam bertuhan agar kita tidak salah di dalam bertuhan, agar kita tidak sesat mentuhankan manusia daripada mentuhankan Tuhan pencipta manusia di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ungkapan saudara kita menjurus kepada Yesus atau Isa Al-Masih yang dipertuhankan selama ini. Jadi sama halnya bagi orang-orang muslimin, muslimat, bagi orang-orang Islam. Jalan untuk menuju Bapa, kata saudara kita Muhammad KC, yaitu melewati Yesus Kristus atau melewati Isa Al-Masih, maka akan bertemu Bapa atau bertemu Tuhan. Karena Isa Al-Masih, karena Yesus Kristus adalah utusan Tuhan, utusan Bapa, bukan anak Tuhan, bukan anak Bapa. Bagaimana mungkin Tuhan beranak pinak? Yang dikatakan Tuhan itu suci dari beranak pinak seperti manusia. Bila Tuhan beranak seperti manusia, berarti bukan Tuhan yang dituhankan saudara kita selama ini. Siapapun agamanya, apapun agamanya, siapapun orangnya. Bila menganggap Tuhan beranak pinak, berarti ya kan makhluk, bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu suci dari hal-hal seperti ciptaannya. Suci dari hal-hal bagi manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ciptaan itu suci dari yang menciptakan, tidak sama. Contoh logikanya demikian. Kita sebagai pencipta mobil, seumpama kita pandai dalam membuat mobil, kita pandai menciptakan mobil. Ketika mobil itu sudah jadi bagus, kira-kira apakah mobil itu seperti anak kita? Wajahnya, rupanya, bentuknya? Ya tentu beda. Karena ciptaan tidak sama dengan yang menciptakan. Karena yang menciptakan itu membuat, mencipta, membentuk. Sedangkan yang diciptakan ya harus ikut apa kata yang menciptakan. Dibawa kemanapun ikut saja tanpa protes. Itulah yang dikatakan ciptaan. Jadi sama halnya dengan para nabi dan para rasul. Dia hanya ciptaan, bukan anak. Bila Tuhan beranak, apa bedanya dengan manusia? Yang dimaksud saudara kita di dalam agamanya itu beranak itu rasul-rasulnya Tuhan. Rasul-rasulnya Bapa. Rasul-rasulnya Allah. Di dalam makna beranak ini maknanya hatinya sudah sambung kepada Bapanya. Hatinya sudah kembali kepada Allahnya. Hatinya sudah bersimpuh sujud kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Inilah istilah-istilah anak-anak Tuhan di dalam agama saudara kita Muhammad KC ini. Itu maknanya.
Jadi bagi kita semua, siapapun Anda, apapun agama Anda, jadi yang dimaksud anak-anak Tuhan itu orang-orang yang hatinya sudah rojiun, sudah kembali kepada singgasana Tuhannya. Maknanya di dalam hatinya sudah tak mengaku-ngaku jadi Tuhan lagi, kecuali jadi hamba Tuhan. Itulah yang disebut anak Bapa. Yakni hati-hati jiwa-jiwa yang sudah menjadi Rasulullah. Hati-hati yang sudah menjadi utusan Allah. Hati-hati yang sudah menjadi pesuruh Allah daripada menjadi Rasulnya hawa nafsu dewe-dewe. Daripada hati yang menjadi utusannya hawa nafsu dewe-dewe. Daripada hati yang menjadi pesuruh hatinya dewe-dewe. Jadi ketika manusia masih merasa wujud di dalam hatinya daripada Tuhannya, berarti Tuhannya ya hawa nafsu. Pasti di dalamnya dia aplikasi kehidupannya merasa menjadi Tuhan daripada menjadi hamba. Menjadi sang pencipta daripada menjadi yang dicipta. Merasa menjadi sang penguasa daripada yang dikuasai. Itulah hawa nafsu. Bila kita sangka Nabi Isa atau Yesus Kristus itu mengaku dirinya sebagai Tuhan, berarti ya apa bedanya dengan orang-orang yang mentuhankan hawa nafsunya sendiri selama ini. Itulah yang dimaksud anak Tuhan. Maknanya hati yang sudah kembali lurus kepada Tuhannya daripada pulang kepada hawa nafsunya sendiri-sendiri. Jadi istilah-istilah itu memang benar bagi mereka-mereka karena yang dianggap anak-anak Tuhan itu anak hati yang sudah kembali kepada kehadirat Tuhannya, kehadirat Allah, kehadirat Bapa, kehadirat Allah. Hati yang sudah mengerti, hati yang sudah menyadari bahwa dirinya hanyalah ciptaan Tuhan. Bahwa dirinya hanyalah hamba Tuhan. Itulah yang dimaksud anak-anak Tuhan di dalam agama saudara kita. Jadi agar kita terbuka semua. Siapapun Anda, apapun agama Anda, biar sama-sama terbuka di dalam memahami tentang babakan bertuhan. Jadi sama dengan Rasulullah, sama dengan para aulia Allah, itu bisa dikatakan anak-anak Tuhan juga. Apa maknanya? Karena hatinya sudah kembali kepada Tuhan yang menciptakan dirinya daripada kembali kepada hawa nafsunya sendiri. Itu yang dikatakan bertuhan. Jadi bila para nabi, bila para rasul, bila para aulia Allah di hatinya masih belum ada Tuhan, masih ada dirinya sendiri, maknanya bukan dikatakan anak Tuhan. Bukan dikatakan kekasih Allah. Kenapa? Karena hatinya selingkuh dari Tuhannya. Hawa nafsunya lebih duduk sebagai Tuhan daripada sebagai hamba Tuhan. Jadi itu semua hanyalah istilah-istilah saja yang wajib kita pahami agar tidak salah sangka. Itulah ungkapan-ungkapan, kiasan-kiasan yang selama ini kita dohirkan. Sehingga kita dohirkan seolah-olah Bapa, seolah-olah Allah, seolah-olah Gusti, seolah-olah Sang Yang Widi punya anak-anak. Maknanya Allah itu punya kekasih-kekasih, pilihan-pilihan Allah. Hati yang sudah kembali kepada Tuhannya. Hati yang sudah di dalam kekuasaan dan genggaman Tuhannya daripada hati yang masih terbelenggu di dalam genggaman hawa nafsu iblis dan setannya. Itulah sekilas tentang makna bertuhan
agar kita semua tahu apa sih makna bertuhan yang sebenar-benarnya bertuhan itu. Jadi bertuhan itu kan Tuhannya hanya ahad, hanya esa di alam semesta ini. Karena tanpa ada Tuhan yang esa, maka yang banyak alam semesta ini tak ada. Dengan adanya yang esa, masa yang banyak ini ada. Tanpa yang esa, maka takkan pernah ada kita. Takkan ada agama-agama. Takkan ada aliran-aliran. Takkan ada golongan-golongan. Yang terpenting apapun agama kita, apapun golongan kita, apapun aliran kita, kita memahami makna bertuhan itu sendiri dahulu. Agar apa? Agar tidak salah Tuhan. Agar tidak mentuhankan manusia. Agar tidak mentuhankan makhluk. Akan tetapi mentuhankan siapa yang mewujudkan manusia. Mentuhankan siapa yang menciptakan manusia. Dan mentuhankan hidup yang menghidupi manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah makna bertuhan yang sebenar-benarnya. Jadi di dalam Islam, siapa sih Tuhan itu? Siapa sih Allah itu? Siapa sih yang menciptakan itu? Di dalam surat Kursi sudah disebutkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal, lagi terus-menerus menghidupi ciptaannya. Jadi hidup itulah Tuhan. Bila kita mengaku sebagai diri yang hidup, berarti kita selama ini terpisah dari Tuhan. Bila kita merasa yang mempunyai hidup dan badan ini punya manusianya, berarti manusianya firaq atau cerai, tidak kumpul dengan Tuhannya. Kenapa? Karena dirinya. Karena kita sudah jadi Tuhan sendiri daripada menjadi hamba Tuhan di hati kita. Apapun agamanya, siapapun orangnya, sama saja. Ini di dalam bertuhan itu babagan hati. Bukan untuk diperdebatkan, akan tetapi untuk dirasakan, untuk direnungi, untuk ditafakuri. Agar kita selamat dari perdebatan-perdebatan. Kenapa? Karena perdebatan-perdebatan itulah hamba yang masih bertuhankan hawa nafsunya di hatinya. Karena perdebatan itu hamba yang masih mentuhankan dirinya di hatinya. Karena perdebatan itu hamba yang masih mentuhankan iblis dan setan di hatinya. Maka dari itu ketika kita masih mentuhankan diri kita sendiri di hati kita, maka kita dengan mudah diadu domba oleh iblis dan setan. Karena iblis dan setan selalu membisikkan ke setiap dada manusia supaya kamu merasa bangga dengan agamamu. Kamu harus merasa mulia dengan agamamu. Selain agama yang kau peluk, agama semua itu salah. Selain agama yang kau peluk, selain itu kafir. Inilah tipuan-tipuan atau adu domba yang dilakukan oleh iblis dan setan kepada setiap hawa nafsu yang dipertuhankan oleh setiap manusianya. Bila salah di dalam bertuhan, akhirnya merasa mulia dengan Tuhannya. Karena sesungguhnya yang dimuliakan di dalam hati kita selama ini bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri yang kita mulia-muliakan. Hakikatnya bukan Tuhan yang kita muliakan selama ini. Agama-agama yang kita peluklah, yang kita mulia-muliakan selama ini daripada memuliakan Tuhan. Akhirnya butalah mata hati kita sehingga gampang diombang-ambing, gampang disulut api oleh iblis dan setan. Diadu dombalah kita antar pemeluk agama. Jadi maka dari itu
Mari kita sadari bersama antar pemeluk agama apapun kita. Jadi ketahuilah dahulu apa sih makna bertuhan itu? Apa sih makna beragama itu? Makna bertuhan dan makna beragama itu adalah agar hati kita selamat dari hakikat musuh manusianya. Apa itu? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata bagimu. Jadi sebenarnya musuh bebuyutan kita bukan antar agama. Jadi hakikatnya musuh bebuyutan kita bukan antar makhluk. Jadi musuh bebuyutan kita bukan antara perbedaan kepercayaan. Akan tetapi hakikat musuh bebuyutan kita adalah diri kita sendiri yang sombong ini. Kenapa? Bila di dalam hati kita masih ada diri manusianya, tanpa ada Tuhannya, tanpa ada Allahnya, tanpa ada Allahnya, tanpa ada Bapaknya, tanpa ada Gustinya, tanpa ada Sang Widi yang menguasai diri manusia kita, maka diri kita mentuhankan diri kita sendiri tanpa kita sadari. Akhirnya kita merasa lebih bangga, kita merasa lebih mulia dari orang lain. Itulah yang gampang disulut apinya, yang gampang diadu domba oleh iblis dan setan, musuhnya seluruh manusia. Iblis dan setan musuhnya seluruh agama. Iblis dan setan musuhnya seluruh hamba Tuhan. Jadi musuh kita bersama bukan sesama manusia. Hakikatnya musuh kita adalah diri kita sendiri. Maka masuklah ke dalam diri, sadarilah siapa pencipta diri kita ini. Marilah kita masuk ke dalam diri kita untuk bertafakur di dalamnya, untuk bertemu siapa yang menciptakan diri kita, untuk bertemu siapakah hidup ini. Maka kita bila sering berlatih dan berlatih untuk masuk ke dalam Iqra kitabak, bacalah kitabmu, bacalah dirimu, maka kau akan tahu siapa dirimu sejatimu, yakni yang tak ada. Dirimu yang tak ada, dirimu yang gaib, dirimu yang adam, dirimu yang fana, maka nyatalah Allah, maka nyatalah Allah, maka nyatalah Bapa, maka nyatalah Gusti, maka nyatalah Sang Yang Widi bagi manusianya. Nyata sudah. Bila sudah tidak ada diri manusianya. Bila diri manusianya sudah menjadi hamba Tuhan, maka akan sadar bahwa dirinya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi Tuhanlah yang bisa menciptakan apa-apa dan Tuhanlah yang bisa menciptakan siapa-siapa. Marilah kita berlatih 3 menit saja untuk menetralisir kekuasaan-kekuasaan iblis dan setan yang ada di dalam hati kita, agar kita bisa kembali bagaimana hakikat bertuhan yang sebenar-benarnya, agar kita tidak ditunggangi dan tidak diprovokasi oleh iblis dan setan yang ada di dada kita. Marilah kita heningkan cipta-cipta diri manusia kita 3 menit saja. Silakan mulai.
Diamkan hatimu dari dirimu di hatimu. Hancurkan kekuasaanmu dari dirimu di hatimu. Hancurkan kemuliaan hatimu dari dirimu di hatimu. Tiadakanlah dirimu di hatimu. Maka nyatalah Tuhanmu bagi dirimu di hatimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah cara kita menetralkan hati kita agar hati kita tidak panas-panas lagi diterpa prahara hiruk pikuknya gerombolan-gerombolan iblis dan setan yang selalu menyuruh kita untuk berbuat faksa wal mungkar kepada diri kita dan kepada orang lain. Agar hati kita timbul rasa kasih sayangnya sesama umat beragama. Timbul persaudaraannya antara umat beragama. Timbul rasa kasih sayangnya antar sesama manusia. Agar kita terbebas dari belenggu-belenggu dan penjara-penjara serta perbudakan-perbudakan iblis dan setan di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua pada umumnya kita dimudahkan memahami paparan-paparan di uripe Allah ini sehingga kita menatap kehidupan ini dengan rasa kebahagiaan, dengan rasa persaudaraan, tiada perselisihan, akan tetapi saling menghormati antar manusia, saling menghormati antar beragama, dan saling menghormati antar warga negara Indonesia. Agar lestari, agar makmur jaya sentosa negeri kita ini. Agar barokah ketika penduduknya makmur, ketika penduduknya aman, ketika penduduknya damai, auranya akan berimbas kepada keselamatan dan kemakmuran bangsa kita yang indah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri pertemuan kita di pagi yang barokah ini, marilah kita menggemahkan selawat dalimin daf'ul bala agar kita tak terhindar dari balak-balaknya, dari dalim-dalimnya hati kita kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.